Ramadan itu ternyata penuh juga dengan energi. Penuh dengan energi. Begitu Ramadan datang, sholat Bapak Ibu yang tadi subuh tadi misalnya, kalau sendirian dapat 10, berjamaah berubah jadi 27 kali 10, 270. Begitu masuk Ramadan dikalikan 70, ya kan? Itu Ramadan. Jadi energinya Ramadan itu hanya masuk tok bulan Ramadan sudah berubah. Semua yang sunat berubah menjadi pahalanya wajib. Yang wajib berubah 70 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an basyairan lin-nasi wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqq rabbul alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Kama nas'aluhu imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa 'ilman nafi'an mubarakan wa rizqan halalan thayyiban wa tijaratan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah, Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Semoga ini majelis yang dinilai sebagai salah satu masjid taman-taman surga yang akan mengantarkan kita insya Allah ke surganya di saat kita harus kembali ke sana nanti. Yang kedua, kita sudah di pertengahan kedua ya, bulan Sya'ban saya kira ya. Jadi kira-kira nggak sampai 2 minggu lagi, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa akan menaungi kita. Kita akan bertemu dengan itu ya. Dan semoga ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Sehingga puasanya tidak ada puasa wada. Kalau tawaf wada ada ya. Dan masih bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang mulia itu untuk yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang berikutnya ya.
Hari ini saya awali dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah. Ayatnya ayat 36. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kama yuqatilunakum kaffah. Terus wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat 36. Di situ Allah menegaskan kepada kita bahwa bilangan bulan dalam satu tahun itu hanya 12 bulan. Yaitu bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah ya ketentuan agama Allah ya. Maka khusus di dalam 4 bulan haram itu la tadlimu inna anfusakum, janganlah kau melakukan kezaliman kepada dirimu sendiri. Berikutnya, perangilah orang musyrik itu sebenarnya mereka sekalian, dan katalah bahwa sungguh Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata ketentuan bulan itu ditentukan langsung oleh Allah, dan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum adanya manusia berarti. Termasuk juga ada ketetapan 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci. Yang bulan haram itu ada 4. 1 terpisah, yaitu bulan Rajab, bulan lalu. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Yang 3 berikutnya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, berurutan. Dan yang 3 ini juga termasuk bulan-bulan haji. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat itu ya. Jadi bulan-bulan haji juga bulan-bulan tertentu juga kata Allah. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu. Jadi yang 3 bulan ini merangkap 2 ya. Termasuk bulan-bulan haram dan juga bulan haji ya. Uniknya di situ fala tadlimu fihinna anfusakum fihinna anfusakum. Dan bulan haram itu jangan sekali kalian itu berbuat kezaliman terhadap dirimu sendiri. Mendalimi diri sendiri itu apa bentuknya? Mendalimi diri sendiri itu berbuat maksiat sekecil apapun itu sudah mendalimi diri sendiri. Jadi gampangnya segala perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri itu namanya mendalimi diri sendiri.
Tentu apalagi kalau mendalimi orang lain. Diri sendiri aja jangan dizalimi, apalagi mendalimi orang lain. Ya. Ada ayat yang menyatakan, saya lupa di surat apa ya, dari wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sekali-kali kalian ya, lupa, lalai. Jangan menyangka bahwa Tuhan itu lalai, lupa. Wah, ketemu lagi ya, itu lagi ya. Lalai, lupa. Allah tidak akan lupa pada kezaliman orang kepada orang lain. Kezaliman orang lain itu tentu lebih berat, dan dalam hadis Rasul, dosa yang berat itu adalah dosa terhadap orang. Ya. Dosa pada Allah itu lebih mudah untuk diampuni. Yang penting kita bertobat, mohon ampun, selesai. Tapi kalau doa kepada zaliman orang lain, ini harus diselesaikan dulu sebelum dosa kepada Allah. Ya. Jadi minimal kita mengembalikan, kalau mengambil hak dia, mengembalikan haknya sampai dia itu ridho, kita maaf dan maaf kepada yang bersangkutan, baru berikutnya kepada Allah. Allah baru mengampuni kalau yang sesama kita itu sudah memaafkan dosa kita itu. Ya. Nah, ini sebenarnya bulan yang lain pun sama ya. Bukan berarti bulan lain boleh mendalimi. Ya. Sehingga keistimewaannya ini apalagi pada bulan-bulan haram tadi. Ya. Bulan Rajab kita tentu tahu keistimewaannya ya, yaitu apa? Peristiwa spektakuler yang tidak akan terpecahkan rekodnya sampai kapanpun, yaitu satu-satunya makhluk Allah yang diundang langsung oleh Allah untuk menghadapnya di Sidratil Muntaha. Peristiwa apa namanya itu? Pada Mi'raj itu. Malaikat pun tidak ada yang bisa sampai Sidratil Muntaha. Bahkan malaikat Jibril yang mengantarkan Rasulullah itu juga tidak boleh masuk ke Sidratil Muntaha. Saat itu Rasulullah meminta Jibril untuk lebih dulu. Ternyata jawab Jibril, idza taqaddamtu ana ya Muhammad taraktu, pakai hak. Kalau aku yang maju ya Muhammad, aku akan habis terbakar. Wa idza taqaddamta anta, tapi kalau kamu yang maju, tarakta, juga pakai hak, tapi kamu yang bisa menembus Sidratul Muntaha. Dan dari Sidratul Muntaha itulah turun syariat sholat, syariat yang sangat istimewa ya. Kalau syariat yang lain ada setahun sekali, ada seumur hidup sekali, ya kan? Setahun sekali zakat, puasa misalnya, setahun sekali. Seumur hidup sekali haji. Ya. Ini tidak setahun sekali, tidak sehari sekali, bahkan sehari 5 kali.
Ya. Untuk apa sholat itu? Aqimis sholat dzikri, untuk hanya mengingat Allah. Makanya mengingat Allah yang terbanyak itu dalam waktu sholat. Namun anehnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat, yang sering ingat apa waktu sholat itu? Oh, ketawa Bapak ya. Yang selalu teringat apa katanya? Ya, segalanya ingatannya. Iya kan? Kan aneh. Sandalku hilang boga ya ingat juga. Ya. Itu anehnya itu. Padahal tujuannya untuk ingat Allah. Kenapa kok begitu? Ya. Kalau Bapak misalnya nonton bola, itu nggak ingat yang lain. Yang ingatnya bola, nanti kalau bisa masuk dari mana itu. Kalau sholat, anehnya malah semua seakan-akan datang mengingatkan kita. Kenapa kira-kira seperti itu? Apa? Betul, setan itu. Setan itu. Ini bisa kita jumpai, itu ada banyak itu. Dalam surat Al-A'raf aja lah ya. Surat Al-A'raf ayatnya masih awal itu. Intinya begini ya, ketika iblis itu diusir dari surga, maka dia mohon pada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, berikanlah aku kesempatan masa tangguh sampai hari kebangkitan. Ternyata dijawab oleh Allah, innaka minal munzirin. Sungguh engkau akan memberikan masa tenggang sampai hari kiamat. Jadi berarti apa maknanya itu? Ya, hidup terus sampai hari kiamat. Jadi nggak mati. Ya. Nah, kita banyak yang mati gitu ya. Begitu dapat itu, yang namanya iblis itu bersumpah, Rabbi, Tuhanku, demi Tuhanku, wa bima aghwaytani, ternyata kurang ajar, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku. Nyalahkan Tuhan, dianggap menyesatkan. Satu ayat mengatakan, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh pasti aku akan menghadang hamba-hamba manusia itu yang menuju jalanmu yang lurus. Berarti setiap jalan menuju Allah atau tujuan seruan Allah pasti disitu akan dihadang oleh iblis, setan itu. Di jalan ke surga itu penuh iblisnya. Oh, jalan ke neraka nggak ada iblisnya malah. Betul nggak kira-kira? Betul. Kenapa kok nggak ada? Ya. Manusia yang sudah iblis semua ya. Lalu ngancani iblis itu ya. Yang dihadang yang menuju. Nah, sholat itu adalah menuju siratal mustaqim. Maka kita dihadang terus itu. Dalam ayat la'ughwiyannahum ajma'in, sumpahnya, akan menyesatkan mereka semuanya. Dan justru kita waktu
sholat itu malah semuanya muncul di hadapan kita. Ya, bukan ibu umponmu tak pateni kok durung muncul. Keranjang dimatikan belum tadi dan lain sebagainya. Itu godaan iblis itu seperti itu ya. Ya. Wala dzikrullah akbar. Aqimis shalah ya. Utlu ma uhiya ilaik wa aqimis shalah. Kemudian innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma yasna'un ya wa ma tasna'un ya. Tegakkan salat ya aqimus namanya utuh bacalah selalu Al-Quran yang diwahyukan kepadamu, tegakkan sholat, kemudian karena sungguh sholat itu akan menjauhkan kita dari segala perbuatan fahsya dan munkar. Berikutnya wala dzikrullahi akbar. Di dunia ini yang paling akbar itu adalah ingat Allah, yang paling akbar. Jadi berarti yang paling penting di dunia ini adalah ingat Allah. Makanya perintah untuk ingat Allah itu bukan hanya kualitas tetapi juga kuantitas. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Itu surat Al-Ahzab 40 kalau tidak salah ya. 30. Ya. Perintahnya ya, orang beriman ingat-ingat Allah, sebut-sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyak. Sebanyak itu berapa kira-kira? Enggak disebutkan. Pagi dan petang, kiamat waktu berdiri, waktu udan, waktu duduk, wa ala juni waktu berbaring. Itu berarti 24 jam. Kenapa kok 24 jam? Karena posisi manusia hanya 3 itu. Kalau nggak berdiri duduk, kalau nggak duduk berbaring. Nggak ada setengah berdiri, setengah duduk, setengah berbaring, itu nggak ada. Jadi artinya 24 jam kita itu diperintahkan untuk selalu ingat Allah. Ya, kalau seandainya mau berucap ingat Allah, mau makan ingat Allah, mau sholat ingat Allah, mau maling ingat Allah gimana Pak? Gak sido maling, gak sido maling, ya. Ingat diawasi dan nanti dihisab itu. Maka dipersyariatkanlah syariat yang paling banyak menyebut dan mengingat Allah, yaitu sholat itu. Ini Allahu Akbar, berapa kali Allah Akbar katanya. Ganti gerakan Allah Akbar lagi, sami Allah namun sayang tadi meskipun begitu toh iblis ya teko ya. Iblis tadi malah justru ngeroyok kita. Karena tadi mereka itu kan hidupnya sampai hari kiamat, mereka itu sudah beranak pinak. Nah, kita yang beranak pinak tapi ada yang mati saja sekarang 8 miliar penduduk bumi. Nah, kalau iblis itu nggak ada yang mati berapa miliar kira-kira? Makanya dia itu kalau menurut Allah ya, kalau menurut iblis lain lagi. Menurut Allah itu
Dia bisa melihat kita, kita nggak bisa lihat dia. Innahum yarawnaka wala tarun. Mereka bisa melihat kita, kita nggak bisa lihat. Oh. Lawan kita begitu, gimana ngelawannya, Pak? Kalau seandainya ya tinju dengan Mike Tyson, tapi Mike Tysonnya disikap, kita menang, Pak. Iya kan? Kita nggak bisa lihat dia kan? Nah, dia seperti itu. Dia musuh bebuyutan kita, bahkan berhati Rasul ada yang bisa jadi peredaran darah manusia. Terus kata Allah juga, itu dari kata iblis itu, semua ayat yang membaiknya min khalqu ain aimani man sama'ili. Dia itu datang kepada kita ngepung ke depan, belakang, kanan, kiri. Tambah lagi menurut hadis Rasul bisa mengikuti peredaran darah kita. Sudah kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat, bisa masuk lewat peredaran darah. Makanya kata Allah ya, kalau kita melawan iblis itu kalau sendirian tidak mungkin, karena dia bisa kita nggak bisa lihat, jumlahnya kalah ya. Maka kata Allah hanya akan menang kalau kita itu selalu bersama Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk itu. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, kita selalu menyebut Allah, maka dia akan lari, tidak berani mendekat kita. Ya, kok kita lupa Allah, dia bersama kita, bersama kita. Makanya tadi syariat ingat Allah itu 24 jam dan tidak ada syariat lain seperti itu. Dan nanti kita hari kiamat ternyata ketika kita dihisab itu yang dihisab dulu sholatnya. Awal ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hisab pertama setiap hamba Allah dari kiamat dia sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, yang lainnya tidak. Itu bulan Rajab. Bulan Sya'ban, apa itu bulan Sya'ban itu? Bulan Sya'ban kan antara Rajab dengan Ramadan kan. Kalau Rasulullah pada bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa sunat. Jadi puasa sunat di luar Ramadan yang terbanyak yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah waktu bulan Sya'ban. Apa istimewanya di itu? Sya'ban itu. Ternyata menurut sabda Rasul ya, karena pada bulan Ramadan itu turfa'ul amal. Pada bulan Sya'ban itu amal kita akan dinaikkan kepada Allah, amal perbuatan kita. Terus Rasulullah, saya mengharapkan ketika amalku diterima saya dalam keadaan puasa, karena puasa itu memang untuk Allah. Kita itu hanya diberi pahala, tapi puasanya Allah yang memiliki. Sebelum puasa begitu. Di bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu, kalau menurut Rasulullah itu pada bulan Sya'ban amal baik kita, amal jahat kita dinaikkan kepada Allah. Maka Rasul mengajar
membuat ketika amal naik itu dalam keadaan puasa. Tentu buat kita, saya kira juga ada hikmah lain, yaitu apa kira-kira? Hikmah lainnya ya latihan tadi ya. Sebelum Ramadan sudah terbiasa untuk berpuasa. Jadi begitu Ramadan enteng itu terbiasa. Baru pertama kali langsung Ramadan. Ya, dengan demikian ya, sebenarnya Ramadan itu tidak seperti bulan lain tadi. Bulan haji yang enggak masuk, bulan haram yang enggak masuk. Namun demikian ternyata isinya bulan Ramadan itu apa? Saya mengistilahkan isinya energi. Kita di dunia ini mengenal energi macam-macam sekarang. Fisik kita, tangan kita punya energi kan? Tangannya Mario apa siapa itu? Siapa? Mario jadi korban ya? Udah punya Mario ya. Tangannya apa ngantemi ininya siapa namanya? Itu kalau nggak ada energinya nggak apa-apa ya. Tapi karena ada energi apa? Tendangan kakinya Bruce Lee siapa namanya? Jagoan dari Korea siapa namanya? Ya, itu kan luar biasa tendangannya ya kira begitu ya. Sekarang ada apa namanya itu? Kalau tinju kan ini sekarang kan tinju campur tendangan itu apa namanya itu ya? Ya, ya. Itu ada kena serpak udah langsung KO ya. Karena energi juga. Kaki kita energinya seperti itu tadi. Energi itu seperti itu. Jadi intinya dengan kekuatan, ada kekuatan. Nah, energi ini biasanya selalu terkait kalau dimanfaat energi itu menjadi muncullah teknologi. Misalnya apa? Misalnya air yang mengalir dengan keras. Hari ini banyak yang bisa menjebol rumah kan. Nah, di mana sekarang kan hampir semua banjir tuh. Di Sumatera banjir, di Jawa banjir, Sulawesi banjir. Ketika deras, antamannya bisa merobohkan jembatan. Itu energi juga itu. Ya. Nah, sekarang banyak macam memanfaatkan energi alam itu untuk membawa kemaslahatan buat manusia. Dan itulah yang namanya teknologi. Teknologi itu memanfaatkan energi yang sudah ada agar memberi manfaat yang produktif. Yang produktif. Ya kalau dulu belum ada ini, pakai apa dulu? Obor. Dulu sebelum ada sepeda, pakai apa dulu? Ya mungkin pakai kuda, di atas unta itu. Dan ada roda, ada sepedanya Nabi Adam di Jeddah, yang sudah pernah ke Jeddah, ada sepeda besar di bundaran apa Jeddah, sepeda Nabi Adam. Ya. Ya, dulu dengan sepeda, akhirnya kita lebih cepat kan?
Tapi energinya apa? Kaki kita meningkat, lebih meringankan, lebih produktif. Ada mesin kecil, tapi masih pakai ini juga, gabungan antara mesin kecil. Dulu ada Volfit kalau zaman saya kecil itu, ada mereknya Sundap, ada mereknya apa lagi waktu itu ya. Nah sekarang meningkat lagi, sudah kakinya nggak perlu, kakinya diam tok aja. Ya, ternyata ada yang menggerakkan mesin, hanya diikut tangannya ini. Ya, gas sesuatu. Tapi intinya teknologi itu adalah sebuah upaya, sebuah proses untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar, untuk lebih produktif. Nah, Ramadan itu ternyata penuh juga dengan energi, penuh dengan energi. Begitu Ramadan datang, sholat Bapak Ibu yang tadi subuh tadi misalnya, kalau sendirian dapat 10, berjamaah berubah jadi 27 kali 10, 270. Begitu masuk Ramadan dikalikan 70, ya kan? Itu Ramadan. Jadi energinya Ramadan itu hanya masuk tok bulan Ramadan sudah berubah. Semua yang sunat berubah menjadi pahalanya wajib. Yang wajib berubah 70 kali lipat. Begitu isinya Ramadan nanti, sholatnya seperti itu. Kemudian semua yang wajib kali 70 semua. Bahkan juga mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Menghapus tulisan aja perlu energi enggak itu? Perlu juga kan. Ini menghapus dosa itu tidak ringan. Tapi anehnya dengan puasa siang harinya seluruh dosa bisa terhapus. Malamnya sholat apa namanya? Sholatul qiyam. Malam hari tarawih misalnya, itu juga mampu menghapus seluruh dosa. Tidak hanya setahun yang lalu, seluruhnya terhapus. Jadi pahalanya tadi meningkat, dosanya terhapus. Hadis juga mengatakan apa itu? Begitu Ramadan datang, pintu neraka, ini pintu ini bukanya gimana tuh? Nah, perlu energi kok enggak? Perlu juga kan? Nah kalau pintu neraka, pintu surga kira-kira berapa kan ukurannya? Ukurannya berapa kira-kira? Ya. Nah, untuk masuk, ya katakanlah sekarang ini jumlah manusia itu baru 8 miliar, tapi jinnya lebih dari 8 miliar. Seberapa pintunya? Kan kita contohkan aja pintu besi itu aja lah ya. Nah itu kan juga tarian juga ya. Itu kalau pakai tenaga listrik ada rekeningnya kan. Ya. Itu kalau pintu neraka itu sebesar berapa? Menutup pintu neraka.
Sebaliknya membuka pintu surga. Yang surga itu lebarnya aja selebar seluruh langit dan bumi. Lebarnya dok, belum panjangnya, belum luasnya. Terus pintunya seberapa kira-kira? Terus beratnya berapa? Kok ini bisa langsung membuka pintu surga, menutup pintu? Itu tentu semuanya juga energi. Ya. Kemudian di sana ada satu malam, ya kan? Satu malam. Yang satu malam itu 12 jam bisa bernilai lebih baik daripada ibadah dan jihad selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun kira-kira? 83 tahun 4 bulan. Berapa Pak? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun lebih. 83 tahun. Kita sholat hanya 5 menit paling kita ya. Ini 83 tahun ibadah dan jihad. Hanya satu malam Ramadan. Di luar Ramadan nggak ada, iya kan? Satu sholat nilainya kok bisa seperti itu. Ini ada kisah ya. Saya lupa namanya imam siapa. Yang jelas dia sempat mau sholat jamaah, ternyata pas sampai sini pas sudah selesai. Berarti rugi kan, mesti dapat 27 kali atau kali 210 kali 10 lagi kan tadi ya. Maka dia tidak ingin kehilangan itu, maka dicoba sholat yang 4 rakaat itu. Mau 170 kali lah. Dicoba yang 27 kali 4 rakaat ping 17 berapa rakaat? 108 rakaat ya. Gimana kira-kira? Nah, dengkulnya gimana, kerasa enggak kira-kira? Ya. Itulah yang namanya tadi ya, energi yang sangat luar biasa itu ya. Ya bisa dibayangkan kalau Ramadan tadi ya. 27 tadi kali 10 270 dikalikan 70. Berapa Pak itu? Angel ngitungnya. Ya, 270 kali 200 kali 70. Angel ngitungnya Pak ya. Terus dikerjakan sholatnya sejumlah itu 270 kali 70. Sama dengan satu sholat tadi di dalam bulan Ramadan. Jauh. Dan itulah nilai teknologi seperti itu. Sehingga dengan demikian maka Ramadan itu penuh dengan energi, dan memanfaat energi Ramadan itu adalah teknologi. Berikutnya ya, kenapa Ramadan itu bisa beda dengan yang lain? Ya. Tadi kalau bulan haram berbeda, bulan Sya'ban berbeda tadi, ya. Ya. Bulan haji berbeda tadi. Kenapa? Ini kok beda juga? Bahkan bedanya malah mengalahkan bulan-bulan haram. Tentu kita tahu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Atau inna anzalnahu
fi Lailatul Qadr khabar Syahr dan selanjutnya, atau dalam surat Dukhan amin wal kitabul mubin inna anzal fi lailatin mubarakatin inna kunna mursalin wa mungzilin. Jadi penyebabnya ternyata adalah sentuhan ini, Pak. Ya. Ini turun malam yang tersentuh berubah menjadi seperti itu. Baru tersentuh tok kan? Apa ini nempel di malam? Enggak kan? Ya. Tersentuh tok. Jadi kalau begitu sumber energinya dari mana kalau gitu? Sentuhan ini. Dan ini yang Quran disebut dengan kitabun mubarak. Mubarak itu penuh dengan berkah. Penuh dengan barokah. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatun fil khair. Selalu tambahnya kebaikan-kebaikan. Kitabun anzal mubarak liyadabbaru ayatihi wa tadhakkarul albab. Bah kitab yang kami turun kepadamu yang penuh dengan barokah. Jadi berarti barokah itu teknologi itu. Karena menambah kebaikan, menambah produktivitas tadi. Ya, karena sentuhan ini saja ternyata bisa berubah semacam itu. Dan tidak hanya waktu yang berubah. Orang yang tersentuh dengan ini, Nabi Muhammad juga menjadi istimewa. Malaikat pembawanya juga istimewa. Jadi beda, tersentuh saja. Dan Allah sengaja mendemonstrasikan seperti itu. Yang dalam ilmu Al-Quran disebut amsalul Quran, amsal. Perumpamaan atau visualisasi yang ada dalam Al-Quran. Itu tujuannya apa? Untuk memperjelas maknanya. Memperagakan maknanya. Asalnya hanya bersifat abstrak saja. Ya. Sedekah itu kayak apa sih? Pokoknya pahalanya lipat. Hanya abstrak kan nggak bisa dibayangkan. Tapi begitu dijelaskan kamatsali habbatin seperti satu buah biji. Biji menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai membuahkan 100 biji. Jadi gambaran sedekah infak itu lipatnya 700 kali. 700 kali itu berapa persen berarti ya? Ya 700 kali 100. 7.000 atau 10.000? 70.000, 70.000 Pak. 70.000%. Ya. Jadi gambarnya begitu ya. Kita diberi 100% sudah untungnya luar biasa kan. Jualan kok 100% dapatnya. Luar biasa. Nah ini 70.000% kok kerasa itu gimana ya? Itulah tadi watilkal amsalu nadribuha linnas. Gambaran, perumpamaan, visual semacam itu sengaja kami paparkan di hadapan kita. La'allahum yatafakkarun, agar kita berpikir. Sehingga Allah bersumpah wal 'ashr innal insana lafi khusr. Tapi tidak berhenti di situ. Allah menegaskan bahwa manusia siapapun juga orangnya arahnya masih menuju kepada kerugian, kebangkrutan.
kecuali satu yang nggak boleh bangkrut, yang boleh rugi. Siapa itu? Orang beriman tadi. Orang beriman tidak boleh bangkrut. Kenapa? Oh, nggak boleh bangkrut. Kenapa Pak? Ya karena punya ini tadi. Yang dicontohkan sentuhannya saja menghasilkan seperti itu. Orang beriman kok tidak mau disentuh oleh ini, ya bangkrut juga. Jadi kalau kita ingin tidak bangkrut itu kita harus selalu bersentuhan dengan ini. Dan ternyata hari ini Bapak Ibu, teknologi tinggi itu cukup dengan sentuhan juga sekarang. Apa contohnya? Apa? HP. HP itu tutul tok saja jam muncul, TV muncul, apalagi radio muncul, Joe Biden bisa muncul. Mau ngomong Bu Biden dengan sana langsung tutul saja. Tapi dengan teknologi sentuhan juga bumi bisa hancur juga. Apa itu? Pak Putin nggak sengaja ingin nyentuh apa itu? Nyentuh nuklirnya. 30 menit paling lama katanya Eropa Barat bisa jadi abu. Sentuhan. Dulu kita nggak pernah berpikir itu. Ternyata Allah sudah mendemonstrasikan itu dulu ketika ini hanya nyentuh toh bisa merubah. Demikian luar biasa itu. Ya. Sehingga isi Al-Quran ini semuanya itu pasti bernilai teknologi tinggi. Yang sholat juga begitu, yang puasa begitu, yang bersedekah, berinfak, berzakat juga. Jadi intinya kalau kita ingin mendapatkan tadi, menggapai energi Ramadan, ya ini. Misalnya kita puasa dengan benar siang harinya, itu juga perintahnya ini, isinya ini kan. Sholat malam juga perintahnya ini. Disuruh bersedekah, berinfak. Makanya oleh karena kewajiban itu pada bulan Ramadan produktifnya 70 kali lipat tadi, maka di antara yang setahun sekali itu puasa ya. Satu lagi adalah zakat. Yang oleh karena itu maka saya menyarankan perbanyaklah infak kita, dan khususnya yang wajib itu tunaikan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Jadi kalau zakat kita keluarkan pada bulan Ramadan, kita dapat nilai 70 kali lipat tadi. Juga menurut saya, ini saya mengkritisi dasar pengalaman saya juga ya dulu waktu masjid tempat tinggal kita itu Masjid Al-Wahyu namanya, pertama kali itu ya ada perdebatan dulu masalah zakat fitrah. Dia ngotot pokoknya harus berupa beras, uang nggak boleh. Saya termasuk orang yang tidak sependapat dengan itu. Kenapa kok nggak boleh uang? Karena yang dibutuhkan menurut hadisnya itu kan
Faradha Rasulullah sallallahu zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu kan zakat jiwa itu sebenarnya, jiwa. Hikmahnya hanya dua. Satu, tuhratan lis-shaim, mensucikan atau artinya menambal puasanya yang ada bolong-bolongnya. Mungkin masih berucap yang berdosa tertembel dengan zakat fitrah itu. Makanya diwajibkan ada semuanya itu. Bahkan bisa jadi fakir miskinnya saat itu ya perlu zakat fitrah. Kenapa kira-kira? Kan yang menerima fakir miskin, tapi dia juga berzakat fitrah. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Karena nisabnya kecil. Nisabnya apa itu zakat fitrah itu? Yang punya kelebihan makanan malam hari raya itu. Apalagi kalau kita itu mengeluarkan zakat fitrah itu masih dalam bulan puasa. Nah, ini kritikan saya itu ada yang mengafdolkan itu mengeluarkan pada malam hari raya. Itu malah batas akhir bukan. Batas akhir. Ya. Bahkan sudah keluar dari Ramadan malam hari raya itu. Betul kan? Ya. Begitu maghribnya belum maghribnya Ramadan, akhir Ramadan sudah masuk bulan Syawal. 70-nya lepas. Sementara untuk menambal kekurangan puasa, bolong-bolongnya tadi, itu fakir miskin butuh juga kan? Maka dia juga butuh untuk berzakat fitrah. Nah kalau tadi tanggal itu pahala puasa Ramadannya hilang, ya, energinya Ramadan dalam zakat fitrah hilang, ya. Padahal memang itu sudah sah kita keluar sejak awal Ramadan. Karena tujuan kedua kan tu'matan lil masakin. Meskipun utamanya untuk memberi makanan, tapi juga masakin ketika hari raya gimana kira-kira? Umumnya kan mudik, ya kan? Nah mudik itu kalau terimanya beras, apa naik bis dibayar dengan beras? Mau beli sarapan sana, gendong beras. Enggak kan? Ya. Ya paling gampang pasti kan uang ya. Enggak abot-abot gue beras ya. Terus saya harus beras. Saat itu beras dijual itu turun harganya, mesti turun. Iya kan? Dan dulu saya pernah pengalaman itu pada malam hari raya itu di Masjid Al-Wahyu dengan Pak Hanan, namanya Pak Hanan sekarang ada di Malang. Karena malam itu baru gerudukan stor beras. Beras kan perlu dipaki, satu malam suntuk nggak tidur ya. Terus akhirnya satu truk itu nggak bisa dibagikan. Nilim Surabaya tukang becak nggak ada, akhirnya di drop dirungkut di kalau salah seluruh Pati Asuhan dirungkut dan satu truk saat itu. Nah, kan akhirnya kan seperti itu ya. Juga panitianya juga kebebanan seperti itu ya. Yang menerima tadi seperti itu ya. Sudah pahalanya 70 lipat tidak didapat, lewat itu. Sehingga ini kesempatan emas ini hendaknya kita gunakan secara maksimal. Tadi ada yang mengatakan gimana supaya maksimal, supaya istiqomah. Tadi saya tanya begitu, saya katakan ya pertama itu harus diniati betul bahwa Ramadan ini saya harus
melakukan ini misalnya. Dan juga anggaplah Ramadan yang terakhir. Karena belum tentu Ramadan akan datang kita bisa ketemu lagi kan. Sehingga memacu semangat kita untuk benar optimal dalam menggunakan Ramadan ini. Ya. Jadi tidak ada seorang yang memastikan ya Ramadan yang datang bisa ketemu maneh enggak ada. Ya kalau kita anggap ini Ramadan terakhir, tentu kita akan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang sangat luar biasa. Rasulullah juga bulan Ramadan setiap bulan Ramadan ini ya, setiap bulan Ramadan selalu berinfak bersedekah itu bahkan digambarkan lebih dermawan dari dermawannya angin. Lebih bernaung dari dermawannya oksigen, udara. Apa ada yang enggak bagian udara? Menggambarkan dermawan melebihi dermawannya udara, kan aneh, luar biasa. Dan juga karena penyebabnya tadi ini, ya hendaknya kita mengkajinya ini lebih intensif dari bulan yang lain. Oh dulu belum bisa membaca, Ramadan harus selesai, bisa baca misalnya. Ini udah bisa baca, hanya baca tok, belum ngangen-ngangen sak maknane, langsung ditambahi ngangen-ngangen sak maknane, baca terjemahnya, jangan dipikirkan. Yang sudah itu tingkatkan lagi, ngangen sak prakteke. Kayak baca komik kan ngangen-ngangen sak prakteke. Sekarang ngangen-ngangen medsos ya, YouTube itu ya, ngangen-ngangen sak prakteke sekarang dia ya. Pasti itu akan mendapat energi Ramadan yang sangat luar biasa. Jadi ternyata apa yang di dalam Ramadan yang sudah biasa kita lakukan itu semuanya adalah ini isinya Al-Quran, yang ini penyebabnya Ramadan menjadi istimewa. Ya. Jadi kita perbanyak berinfak, kita bersedekah, termasuk zakat wajib, mari kita tunaikan pada bulan Ramadan. Juga fitrah tadi, jangan sampai keduluan Syawal datang baru kita keluarkan. Ya. Itulah saya kira menggapai energi Ramadan secara optimal. Ya. Manfaatkannya hanya setahun sekali, tetapi produktivitas sangat tinggi. Dan tidak ada lagi waktu lain selain itu. Syukur kalau bisa juga berumrah juga luar biasa juga kan. Umrah Ramadan nilainya setara dengan apa? Haji bersama Rasul. Berarti tidak mungkin kan kita mau haji bersama Rasul. Dengan cara itu kita bisa berhaji bernilai dengan berhaji bersama Rasul. Makanya saudara kita dari segala penjuru dunia itu berlomba-lomba untuk umrah pada bulan Ramadan. Ya. Apalagi sekarang hajinya antri 30 tahun. Biayanya juga sampai biayaan boleh. Ada yang ingin bisa tahun ini berangkat, katanya pakai furoda. Furoda itu berapa harganya? Berapa?
Ya. 400-an. Bahkan kalau yang ikut katanya masih keluarganya Pak siapa yang punya usaha di situ, Pak Wapres, harga 1 miliar tahun haji tahun yang lalu itu 1 miliar bisa ikut fura tahun itu juga berangkat. Gimana Bapak kalau besok berangkat pakai itu furoda hanya 1 miliar aja kok. Enteng kan? Enteng. Tapi tadi saya teringat tadi ya, ada yang enteng juga itu. Tapi entengnya karena ternyata memanfaatkan yang lain, yaitu apa? Ngakali agomo. Gimana ngakali agomonya? Yaitu seperti sekarang semakin terbuka itu kan. Ini ada 460 orang pegawai baru pagi tadi saya baca itu. Pegawai keuangan yang dilacak dugaan apa? Kekayaan yang mencurigakan. Triliunan. Mungkin yang beranggap itu gampang dosanya. Tak tanggil pakai umrah habis semua dosanya. Kayak haji semuanya habis dosanya. Lupa bahwa tadi korupsi itu kan siapa yang punya harta yang dikorupsi itu siapa? Rakyat. Nah, terus minta maaf pada rakyatnya gimana itu? Jadi kan zalim pada orang tadi kan. Baru diampuni oleh Allah kalau orang yang kita zalimi itu memaafkan kita. Makanya para ulama mengatakan bahwa doa korupsi doa yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena pemiliknya orang banyak. Terus gimana minta maafnya? Namanya di sini tambah nemen juga ya. Mesti diingatkan seperti itu. Tambah nemen. Dulu saya tahun berapa lupa ya. Pemilu pertama zaman reformasi tahun berapa itu? 98 namanya. 99 ya. Saya kebetulan pernah diikutkan jadi Panwas Jatim waktu itu. Mewakili MUI Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Pengadilan Tinggi di sini. Terus pimpinan agama itu Buddha, ada Hindu ya. Itu caleg-caleg itu kan harus mengisi formulir. Di antaranya itu apa? Pelaporan tentang kekayaannya. Itu ternyata tidak sedikit orang yang petugas tadi, Panwas tadi yang nggak menyadari. Bertanya pada saat ini gimana ini? Kok dikosongkan ini? Kekayaan nggak disebutkan gimana? Sampai itu kok lali apa sengaja melali? Ini kosongkan apa? Karena maunya baru akan cari kekayaan lewat mencalonkan caleg ini itu. Lu banyak saat itu yang menjadi caleg itu baru lulusan SMA, STM. Jadi dianggap lowongan pekerjaan. Lah kenyataannya kita di sini kan seperti itu kan. Jadi dianggap lowongan pekerjaan caleg itu. Jabatannya kayaknya lowongan pekerjaan. Lupa bahwa itu amanah. Amanah. Dan amanah yang dicari-cari sebenarnya kalau Rasulullah tidak mengizinkan itu. Kalau ada orang mencari-cari itu jangan kau beri. Pasti ada kepentingan. Nah, di sini malah justru itu ya. Dan anehnya juga kenyataannya memang diistimewakan itu ya.
Mungkin pegawai negeri, polisi, sama tentara kan seperti pegawai negeri juga kan. Ya. Kalau hanya mengandalkan itu tok, dengan yang ikut caleg ini, ya, ya. Meskipun pangkatnya mentok ya pegawai negeri golongan 4E, ini baru tamat SD atau SMP, SMA tadi tingkat 2 saja, itu kira-kira sudah jauh kan? Ya sekali masa jabatan sudah loncatannya sudah. Itu sayangnya kita tuh seperti itu ya. Jadi kondisi kita semacam itu dan ya sehingga keadilan memang sangat tidak nyata tidak ada, boleh katakan seperti itu. Sehingga akhirnya berlomba untuk mencari kekayaan, tapi itu dengan posisi yang seperti itu. Ya. Dan ini di kita seperti sudah di Mesir, saya contohkan di Mesir ya. Seorang menteri itu nggak ada, harus disediakan rumah dinas. Syekh Mutawarri pernah menjadi menteri, ya. Menteri urusan wakaf dan apa namanya masih Wahidul Auqaf wa Syu'un Islamiyah. Ya. Jadi urusan wakaf dan urusan keislaman. Ya tempatnya tetap di rumahnya, rumahnya di flat itu di apa apartemen, tapi apartemen sederhana bukan apartemen mewah, nggak ada rumah dinas, hanya pintu gerbang ke anu itu ditambah 2 polisi jaga, yang dengan begitu akhirnya bisa menggratiskan biaya pendidikan di Mesir itu saya tahun berapa waktu itu lupa saya, waktu masih zaman Orde Baru itu ada DPR pusat waktu itu yang P3 Kiai siapa itu yang dari Tebuireng itu orang Cirebon masih lupa, yang dari Golkar Mahindra siapa waktu itu saya sampaikan pertemuan di Kedutaan Besar Indonesia di Kairo. Ya contohkan Mesir itu begini-begini, pendidikan gratis mulai dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian apa namanya rumah sakit itu juga gratis semua, namanya listrik, kebutuhan pokok lah, telepon ini, tagihannya itu kalau tiap bulan ditagih itu habis untuk yang namanya kebutuhan apa sekarang apa namanya itu gas itu saat itu saya pulang itu ya gas 12 kilo ya kalau saya itu ya. LPG gitu 12 kilo itu di sini satu tabung 12 kilo itu diberikan di Mesir dapat 10 tabung harganya itu seperti itu. Kebutuhan rakyat itu semua murah, termasuk pendidikan dan kesehatan. Kenapa? Karena tadi itu uang negara itu bukan untuk pejabat. Menyelesaikan pejabat tadi rumah dinas, pakaian dinas juga ada kan, dan lain sebagainya. Ya aja. Sehingga itu untuk pendidikan rakyat. Hampir semua negara seperti meskipun miskin ya, Yaman misalnya itu juga gratis sekolahnya. Kita negeri gratis. Oh, dulu SPP. Oh, akhirnya SPP yang menentukan siapa dulu. Dulu ada apa kan wali-wali murid apa wali murid pejabat-pejabat. Akhirnya sehingga kita lingkungan itu seperti itu. Ya, sehingga mudah-mudahan lah yang akan datang ada pemimpin yang hanya berorientasi kepada akhirat, juga berorientasi pada amanat rakyat, amanat dari Allah untuk rakyat. Sehingga ya, yang namanya bisa ikut merasakanlah kira-kira kalau
pendidikan gratis misalnya, rumah sakit gratis. Ya, saya kebetulan pernah juga kerja di Belanda kalau waktu libur ya. Itu ya. Di Belanda itu pekerjaan itu ya, sementara saja itu sudah cukup untuk hidup, itu cukup. Bahkan sampai memiliki rumah, minimal mempunyai kendaraan roda 4 dan pensiunnya juga cukup. Meskipun pensiun dari kita sendiri sudah dipotong kan asalnya itu, termasuk kesehatan, perawatan kesehatan sudah all in semua. Jadi di sana kok di Eropa itu kerja apapun, termasuk kerja di swasta, jadi restoran misalnya, dan semuanya tersanggup. Ya mungkin karena apa? Semuanya jadi dikumpulkan, kemudian itu dikembangkan ya, dan tidak ada korupsi tadi. Jadi benar-benar kok kita sakit itu anehnya itu yang potongan untuk kesehatan itu dihentikan, jika terima gajinya waktu kita sakit lebih tinggi malah dari hari yang sehat. Itu saya merasakan sendiri itu. Dan ada kakak saya dari Sidoarjo itu, saya nyesal ya, selama kerja di sana dulu itu padahalnya berapa tahun itu ya, terus gaji itu disimpan. Kemudian waktu Jakarta coba diajukan ke kedutaan Belanda di Jakarta, ternyata dapat pensiun dari itu. Jadi dulu dari potongan pensiun dan sebagainya itu dikembalikan lagi untuk mendapatkan pensiun si apa namanya. Padahal hanya sementara kerja di sana. Saya dulu pernah ngumpulkan tapi tak buang akhirnya. Jadi kakak ipar saya orang Sidoarjo aslinya itu dapat pensiunan dari Belanda waktu kerja di sana. Di sana pensiun ada dua, pensiun ada AOW. AOW itu jaminan tua, usia tua. Nah, di luar pensiun, ada double dua-duanya. Dan cukup untuk hidup. Ya. Padahal itu bukan pekerjaan yang karena tidak karena ijazah. Kasar saja. Itu seperti itu mereka itu mengatur karena amanahnya ternyata kita kalah dengan mereka. Ya. Kok kita yang ini kok aneh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah hal hari ini ya. Kita berusaha untuk menggapai energi Ramadan, dan karena Ramadan adalah akibat dari ini, maka yang terbaik ya kita selalu bersentuhan dengan yang menyentuh Ramadan. Ya, baik membacanya, baik memahaminya, dan terus mengamalkan. Insya Allah pasti kita akan berkah, selamat, dan bisa mendapatkan semua energi Ramadan, dosa diampuni, segala amal ibadah dilipat gandakan nilainya, dan kita bahagia fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu syaqati wan nar. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa taghfirna wal abrar. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan ya Allah. Rabbana taqabbal minna syiyamana wa taqabbal minna qiyamana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.